Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranivita Ika Prastiani Tias dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan diskusi bersama. Saya harap teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan yang berlaku di daerah masing-masing ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data kependudukan yang ada di Indonesia pada semester pertama tahun 2020 itu jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni itu sebanyak 268.583.16 jiwa. Negara Indonesia berada dalam posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia masih sangat terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini akan menunjukkan bahwa penyebaran penduduk itu tidak merata. Ada sebanyak 56% penduduk yang tinggal di Pulau Jawa dari total penduduk yang ada di Indonesia, sedangkan total wilayah Pulau Jawa itu hanya sebesar 7% dari luas wilayah Indonesia. Di Indonesia, dalam setahun terakhir ini, jumlah pengangguran itu bertambah sebanyak 60.000 orang. Dampaknya terhadap pendapatan per kapita itu akan sangat berpengaruh. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup penduduk yang ada di Indonesia. Masalah-masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah akibat angka kelahiran. Jumlah angka kelahiran atau fertilitas penduduk Indonesia pada tahun 2019 itu sebesar 4,4 juta jiwa. Sebenarnya, Indonesia sudah berhasil menurunkan angka fertilitas yang ada di Indonesia, yang sebelumnya 5,7% pada tahun 1960 menjadi 2,45 anak per keluarga pada tahun 2020. Namun capaian ini masih belum maksimal karena target dari pemerintah itu sebesar 2,1 anak per keluarga. Masalah yang muncul akibat tingkat fertilitas atau kelahiran yang tinggi itu yang pertama, jika tingkat fertilitas semakin tinggi, maka akan menjadi beban pemerintah dalam penyediaan aspek fisik seperti fasilitas kesehatan dan sebagainya. Yang kedua, masalah fertilitas itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Jika semakin tinggi tingkat kelahiran, maka akan menunjukkan korelasi negatif terhadap tingkat kesejahteraan penduduk. Solusi yang diambil dari masalah fertilitas ini bisa dengan cara partisipasi terhadap program KB. Yang kedua, peningkatan pendidikan wanita. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan wanita itu akan mempengaruhi umur kawin pertama atau penggunaan alat kontrasepsi. Solusi yang ketiga bisa dengan cara partisipasi dalam angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja itu mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat fertilitas. Solusi yang terakhir bisa dengan cara peningkatan ekonomi dan sosial. Masalah kependudukan yang kedua itu adalah masalah akibat angka kematian. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia, pada tahun 1990 ada 390 perempuan meninggal di setiap 100.000 kelahiran. Sedangkan pada tahun 2015 itu sudah mengalami penurunan. Penurunannya dari yang sebelumnya 390 itu menuju angka 305 per 100.000 kelahiran. Masalah yang muncul akibat tingkat kematian atau bisa dikatakan mortalitas itu yang pertama, semakin bertambahnya angka harapan hidup itu berarti perlu adanya peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas penampungan. Masalah yang kedua adalah perlunya perhatian keluarga terhadap penyediaan gizi yang memadai bagi anak-anak. Masalah yang ketiga adalah ketika tingkat mortalitas tinggi itu akan berdampak terhadap reputasi Indonesia di mata dunia. Solusi yang dapat diambil adalah yang pertama, pelayanan kesehatan yang baik. Solusi yang kedua, dengan cara peningkatan gizi keluarga. Solusi yang ketiga, dengan cara peningkatan pendidikan terutama terkait kesehatan masyarakat. Masalah kependudukan yang ketiga adalah masalah akibat jumlah komposisi penduduk.
Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan kelompok umur itu dari umur 0 sampai 14 tahun itu sekitar 24,8% dari total penduduk Indonesia. Kemudian di usia 15 sampai 64 tahun atau bisa dikatakan usia produktif itu sebanyak 68,7% dari total penduduk Indonesia. Dari umur 65 tahun ke atas atau usia yang sudah tidak produktif lagi itu berjumlah 6,51% dari total populasi penduduk Indonesia. Masalah yang timbul dari keadaan ini yang pertama dari segi aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga itu semakin banyak beban tanggungan keluarga yang harus dipenuhi, maka biaya hidupnya juga akan semakin tinggi. Dari aspek pemenuhan gizi, ketika kemampuan ekonomi penduduk itu masih rendah, maka kemungkinan pemenuhan aspek gizi juga masih kurang. Yang ketiga dari segi aspek pendidikan. Pendidikan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi ketika kondisi ekonomi penduduk itu masih rendah, bisa dikatakan juga kualitas pendidikan juga masih kurang. Untuk yang selanjutnya dari lapangan kerja. Penumpukan jumlah penduduk di usia muda atau bisa dikatakan usia produktif itu memerlukan persiapan lapangan kerja yang cukup besar juga. Apabila lapangan kerja masih kurang, otomatis angka pengangguran juga akan semakin bertambah. Solusi dari pemecahan masalah komposisi penduduk yang tidak merata ini bisa dengan cara pengandalian angka kelahiran melalui program KB, yang kedua peningkatan masa pendidikan, yang ketiga adalah penundaan usia perkawinan. Masalah yang keempat adalah masalah kependudukan dan angkatan kerja. Dalam setahun terakhir, pengangguran di Indonesia itu bertambah 60.000 orang. Kondisi ini berbeda dengan tingkat pengangguran terbuka atau biasa disebut dengan TPT, itu turun sebanyak 4,99% pada Februari 2020. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka dari sekolah menengah kejuruan itu jumlahnya masih paling tinggi, sebesar 8,49%. Sementara jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 131,3 juta orang. Ini mengalami peningkatan sebanyak 74,04 juta orang dari tahun 2019. Masalah yang ditimbulkan dari angkatan kerja ini adalah yang pertama, produktivitas yang dihasilkan oleh sebagian kecil manusia kemungkinan akan habis dikonsumsi oleh penduduk itu sendiri. Masalah yang kedua, pendapatan per kapita akan rendah sehingga berpengaruh pada sektor ekonomi yang ada di masyarakat. Solusinya bisa dengan cara penyediaan lapangan kerja dan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan. Masalah yang kelima adalah masalah kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Persebaran penduduk Indonesia masih belum merata. Dilihat dari persebaran penduduk Indonesia berdasarkan pulau di Indonesia itu masih terjadi ketimpangan. Di Pulau Sumatera yang luasnya 25% dari luas wilayah Indonesia itu hanya dihuni oleh 21,3% penduduk. Di Jawa yang luasnya 6,8% itu dihuni 57,5% penduduk Indonesia. Sedangkan di Pulau Kalimantan yang luasnya 28% dihuni oleh 5,8% dari total penduduk Indonesia. Pulau Sulawesi dihuni oleh 7,3% penduduk, sedangkan di Pulau Maluku itu dihuni hanya 1,1% penduduk. Di Pulau Papua dihuni 1,5% penduduk. Jadi dari data ini bisa dikatakan penduduk Indonesia masih sangat terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa, yang jumlahnya mencapai 57,5%. Lebih dari separuh penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Permasalahan yang timbul dari persebaran penduduk yang tidak merata ini adalah
Adanya ketidakseimbangan kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik fisik maupun non-fisik, yang selanjutnya itu akan mengakibatkan keinginan masyarakat atau penduduk itu berpindah tempat. Jadi arus perpindahan penduduk ini biasanya bergerak dari daerah yang bisa dikatakan terbelakang atau desa itu menuju kota yang memiliki fasilitas lebih tinggi daripada di daerah asal mereka. Pemecahan masalah dari kepadatan penduduk ini bisa dengan cara transmigrasi. Untuk memecahkan masalah kepadatan penduduk bisa dengan cara program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari yang jumlahnya padat menuju ke daerah yang kekurangan penduduk. Misalnya dari Pulau Jawa melakukan transmigrasi ke Pulau Sumatera. Untuk solusi yang kedua bisa dengan cara pemerataan pembangunan. Melakukan program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia itu akan mengurangi jumlah penduduk untuk melakukan perpindahan. Jadi ketika di desa dan di kota itu pembangunannya sama, berjalan secara seimbang, maka penduduk desa akan mengurangi minatnya untuk berpindah dari desa ke kota. Untuk yang solusi selanjutnya bisa dengan cara membangun industri kecil di pedesaan. Di daerah pedesaan memang masih sangat kurang di bidang industri, sehingga membuat masyarakat desa itu memilih keluar dari desa. Jadi dari desa dia lebih memilih keluar dari desanya karena dia beranggapan bahwa di desa masih sangat tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut bisa dengan cara membangun industri, mulai dari skala kecil dulu, nggak langsung dengan skala besar. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat membangun kondisi desanya itu menjadi lebih baik, sehingga masyarakatnya akan tetap bertahan di desa tersebut, mengembangkan industri yang sudah dibangun di desanya. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia berada dalam posisi keempat dari jumlah penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika. Negara Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelahiran dari 5,7% menjadi 2,45 anak per keluarga. Namun, target tersebut masih belum sesuai dengan target pemerintah, yaitu 2,1 anak per keluarga. Penduduk Indonesia masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Indonesia itu tidak seimbang. Ketidakseimbangan persebaran penduduk ini berakibat ketidakmerataan pembangunan baik fisik maupun non-fisik, yang mengakibatkan keinginan masyarakat untuk berpindah dari wilayah desa ke kota itu semakin tinggi. Dalam setahun terakhir ini, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 60.000 orang. Dampaknya akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita negara Indonesia dan kualitas hidup penduduk yang ada di Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun sebesar 4,99% pada Februari 2020. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka tertinggi itu berasal dari sekolah menengah kejuruan atau biasa disebut SMK, itu sebesar 8,45%. Sedangkan total penduduk yang bekerja itu sebesar 131,3%. Itu sudah bertambah sekitar 1,67 juta dari Februari 2019. Sebelumnya itu jumlahnya cuma 74,04 juta. Jadi udah ada peningkatan sebesar 1,67%. Itu yang bekerja di sektor informal. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.